Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan minggu kemarin kita telah belajar tentang praktik membaca puisi. Dan pertemuan minggu ini Ibu akan menjelaskan dua materi pembelajaran, yaitu yang pertama menyimpulkan isi puisi. Di materi menyimpulkan isi puisi ini kita dapat melakukan penyimpulan puisi dengan melalui 5 langkah di dalam sebuah puisi tersebut. Nah, di dalam 5 langkah ini, yang pertama adalah bacalah puisi kalian secara cermat dan seksama. Yang kedua adalah tentukan kalimat utama atau gagasan utama dari setiap bait dalam puisi tersebut. Yang ketiga adalah tandai dan pahami pilihan kata atau diksi, termasuk majas atau kata kiasan yang digunakan dalam puisi tersebut. Yang keempat adalah tafsirkan makna puisi tersebut sesuai bahasa yang digunakannya. Yang kelima adalah tuliskan kembali dalam bentuk paragraf sederhana sesuai dengan bahasa yang kamu pahami. Baiklah, yaitu bait yang pertama, contoh dari kita cara menyimpulkan puisi, yaitu puisi Surat dari Ibu. Nah, di dalam puisi dari Surat dari Ibu ini kita dapat membaca bait yang pertama, yaitu pergi ke dunia baru, anakku sayang, pergi ke hidup bebas, selama angin masih angin buritan, dan matahari pagi menyinar daun-daunan, dalam rimba dan padang hijau. Nah, dari bait pertama Surat dari Ibu ini kita dapat mengerti atau dapat menyimpulkan bahwa bait pertama ini menceritakan keinginan seorang ibu kepada anaknya agar anaknya pergi ke dunia yang keras selama masih ada kesempatan. Kemudian bait yang kedua adalah pergi ke laut lepas, anakku sayang, pergi ke alam bebas, selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Nah, dari bait kedua ini kita dapat menyimpulkan isi penjelasan menggambarkan harapan seorang ibu agar anaknya pantang menyerah ketika sedang pergi ke dunia luas. Nah, dari bait kedua ini kalian dapat menyimpulkan isi puisi tersebut dengan cara melihat isi kata-kata penunjuk dalam puisi tersebut. Yang pertama adalah selama hari belum petang, warna senja belum kemerah-merahan. Bait yang ketiga yaitu jika bayang telah pudar dan elang pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman, boleh engkau datang padaku. Nah, dari bait ketiga puisi Surat dari Ibu ini kita dapat memahami atau dapat menyimpulkan bahwa penggambaran perhatian penyair terhadap suasana di sekitar lautan yang mempertegas harapan seorang ibu kepada anaknya yang boleh pulang jika anaknya sudah cukup memperoleh ilmu atau pengalaman dari dunia luas. Isi kata-kata penunjuk dari puisi tersebut atau kata-kata yang dapat kita tandai, yang pertama adalah bayang telah pudar, elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahkoda sudah tahu pedoman. Baiklah, bait yang terakhir, bait keempat, kembali pulang anakku sayang, kembali balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang tinta dalam hidup pagi hari. Puisi karya Asrul Sani tahun 1948. Nah, dari puisi bait keempat ini kita dapat menyimpulkan atau dapat memahami bahwa bait keempat ini adalah menceritakan impian seorang ibu jika anaknya pulang kembali, dia akan dapat memperoleh pengetahuan yang luas dari dunia yang telah dia lalui. Bait keempat ini setelah anaknya memperoleh pengetahuan, maka dia akan pulang ke rumah, dia dapat memahami bagaimana pengetahuan di dunia luas tersebut. Isi kata-kata penunjuk dalam puisi bait keempat ini adalah kalian dapat tandai, kembali balik malam, kita akan bercerita. Nah, dari keseluruhan puisi bait 4, bait 3, bait 2, dan bait 1 dari puisi Surat dari Ibu ialah bahwa puisi ini dapat mengungkapkan hati seorang ibu melalui
yang berisi harapan dan impian sang ibu kepada anaknya agar anaknya mengenal dunia luas semasih ada kesempatan dan berharap anaknya pulang setelah cukup menerima pengalaman dari dunia. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Setelah kalian dapat menyimpulkan isi puisi dari contoh puisi Surat dari Ibu, nah ini ada beberapa contoh jenis puisi atau beberapa macam dari puisi. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif itu adalah puisi yang mengungkapkan bagaimana cerita atau penjelasan dari seorang penyair. Puisi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik ini terdiri dari 3 macam, yaitu puisi elegi, ode, dan serenada. Yang ketiga adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini dapat penulis ini bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jadi penyair tersebut melihat bagaimana interaksi di sekitarnya atau bagaimana keadaan di sekitarnya. Nah, maka dari dia mengamati dan melihat ini, dia menjelaskan atau membuat sebuah puisi dengan menggunakan cara teknik puisi deskriptif. Tugas kalian ya dari 2 materi tadi, yang pertama adalah bagaimana cara menyimpulkan isi puisi, yang kedua adalah jenis-jenis puisi itu terbagi ada 3 macam puisi. Ibu ingin kalian yang pertama adalah menyimpulkan isi puisi dari puisi Garis Meminta-Minta yang minggu kemarin telah kalian praktikkan. Yang kedua adalah menentukan termasuk jenis apakah puisi dari puisi Surat dari Ibu yang telah Ibu bacakan tadi dan Ibu jelaskan. Baiklah, sekian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.